Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabil alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita akan bahas terlebih dahulu terkait kepemimpinan, karena sebentar lagi kita akan menentukan pemimpin yang akan memimpin negara kita. Perlu diketahui, pemimpin dalam sebuah negara itu labuddan min, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak mungkin sebuah negara tanpa pemimpin. Cuman memang menjadi pemimpin itu fi ghayatil khatar, puncak bahaya. Kenapa? Ketika dia berusaha untuk menegakkan hukum-hukum keadilan, hukum-hukum kemaslahatan, perlu dengan ta'ibu wa nasabu, capek dan payah. Tapi kalau dengan sengaja dia memang pengen jadi pemimpin untuk mengambil kesempatan, merampas, mengambil haknya masyarakat, halaku abitu, dia seperti membinasakan kepada dirinya sendiri. Apa kata Nabi? Innakum satahrasun 'alal imarah. Sesungguhnya mungkin kalian itu merasa ambisi untuk jadi pemimpin. Wa innaha satakunu nadamah yaumil qiyamah. Akan tetapi ternyata menjadi penyesalan besok di hari kiamat ketika tidak bisa adil. Ketika memang niatannya mau zalim, mau mencuri hak, kalian merasa senang, tapi penyesalan yang luar biasa. Sehingga dari sini perhatikan, Nabi selalu menyertakan sebuah doa kepada seorang pemimpin, yang doa Nabi yakin tidak ditolak. Nabi simpel di dalam doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquk alaih. Ya Allah, siapa di antara mereka menjadi pemimpin untuk urusan umatku, kemudian dia dengan sengaja memberatkan kepada mereka, beratkan nanti untuknya ya Allah. Tapi waman waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bih. Tapi kalau dia menjadi pemimpin untuk belas, menebarkan keadilan, menebarkan kesejahteraan, benar-benar untuk mengangkat syariat Islam, nilai-nilai daripada syiar Islam, maka dia dapat doa secara khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, senantiasa rahmati dia ya Allah, senantiasa lindungi dia ya Allah, senantiasa jaga dia ya Allah. Ini berarti, perhatikan, maka daripada itu ya, kita hanya berharap tanggal 14 nanti ya, senantiasa Allah anugerahkan kepada kita seorang pemimpin yang benar-benar punya niatan, punya tujuan untuk membelasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga pemimpin tersebut selalu dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam kesejahteraan dari Allah, dan benar-benar berhasil tujuan dan niatannya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi enggak main-main. Bahkan Nabi mengatakan, yadullah ma'as sultan, kekuatan Allah, tangan Allah akan selalu memihak kepada pemimpin dengan satu syarat, selama tidak zalim. Selama tidak zalim. Kalau zalim, rafa Allah yadah, Allah akan angkat bantuannya, Allah akan angkat kekuatannya, Allah akan angkat semuanya. Mungkin secara prediksi di sana sini ya banyak dijebak, dipasang perangkap dan yang lain sebagainya. Tapi semoga dengan ketulusan niat daripada seorang pemimpin yang akan memimpin, senantiasa akan bersama dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dengan kekuatan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kita lihat Musa. Siapa Nabi Musa? Dan siapa lawannya? Fir'aun. Ya, semua dipegang sama Fir'aun. Militer dipegang sama dia. Birokrasi, ya, semuanya dipegang. Akan tetapi karena kezalimannya, karena Allah memihak kepada Nabi Musa alaihi salam, padahal Nabi Musa ini dikatakan lesannya ini enggak fasih. Lesan ini enggak fasih. Tapi Allah berikan karena keadilan, karena didikan Allah, karena pilihan Allah, karena membawa kemaslahatan, Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat para ulama atau para pemimpin-pemimpin zaman dahulu, mereka dijanjikan di dalam satu hadis, Nabi mengatakan, inna hadzal amra bada'a nubuwah wa rahmah. Urusan menjadi pemimpin ini awal kalinya yang memegang adalah kenabian. Maka jika yang memegang kepemimpinan satu negara adalah kenabian, pasti dikendalikan dengan rahmat, dikendalikan dengan keadilan, dikendalikan dengan kejujuran, dikendalikan akan membela yang lemah, akan menjadi lemah orang yang kuat kalau dia zalim, akan menjadi kuat orang yang lemah kalau dia benar dan jujur. Jadi yang kuat bukan karena materi, bukan karena apa, tapi karena keadilan dan kejujuran, siapapun mereka. Maka Nabi mengatakan kalau yang memegang nubuah akan terjadi rahmah, summal khilafah war rahmah. Ketika kenabian sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan akan dilanjutkan dengan khilafah dan masih dengan rahmat. Ya, yakni para khulafaur rasyidin. Maka Nabi pernah mengatakan, alaikum, ya, hendaknya kalian bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdin min ba'di. Ya, alaikum bin nawajid, hendaknya kamu benar-benar memegang sunnahku atau sunnah daripada para penggantiku yang cerdas. Kalau udah gitu, gigit dengan an-nawajid, gigi geraham kamu. Kenapa? Karena mereka penebar daripada keadilan, penebar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa khulafa rasyidin? Maka Nabi pernah mendeteksi al-khilafah min ba'di salasuna amah. Salasuna am. Khalifah, pemimpin atau pengganti setelah aku, yang dimaksud khulafa rasyidin, masa mereka kurang lebih 30 tahun. Dan setelah diaudit dan dicek, itu adalah masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkan 6 atau 4 bulan kepemimpinan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti yang jelas kepemimpinan yang begitu adil,
bahkan terbukti di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Kita bisa baca sejarah dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, sarah daripada Arba'in Nawawi, di mana disebutkan Sayyidina Umar terjadi goncangan di kota Madinah, terjadi goncang dan goncang, maka datang Sayyidina Umar seraya mengatakan dan memecut itu kepada bumi, wahai bumi, uskun, diam kamu, fi adli Umar, dengan keberkahan keadilan Sayyidina Umar ibn Khattab, bumi pun menjadi tenang. Masya Allah. Cuman apa kata Nabi, setelah khalifah nggak ada, summa mulkun adud. Kepemimpinan itu biasanya dijadi pemimpin yang menggigit. Artinya menciptakan keadilan memang berat, akan tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil. Sehingga disebutkan oleh para ulama, as-sultan kasuk. Kepemimpinan itu seperti pasar. Apa itu pasar? Pasar ini akan menjual sesuatu yang sifatnya laris. Laris kolaan jual lagi, laris kolaan jual lagi. Maka pemimpin juga demikian. Kalau dia suka mengajak kepada ma'ruf, kejujuran, keadilan, tidak pernah zalim, enggak korupsi dan sebagainya, maka Allah akan berikan orang di samping-sampingnya adalah orang-orang yang jujur. Kalau dalam bahasa sing elek-elek mencelat karpe dhewe. Ngoten nggih. Tapi kalau dia biasa ngajak maling, sing hinggap di sampingnya apa? Maling semuanya. Malah sing ora tau maling dadi maling bisa akhirnya. Oleh karenanya Pak, idza aradallah amir khair. Kalau Allah menghendaki sebuah pemimpin baik, ja'alahu waziran salihah, Allah akan berikan kepadanya seorang wazir, menteri, pembantu-pembantu yang saleh. Inna siya zakarah. Kalau pemimpinnya lalai, sedang mau menuju kepada kesalahan, keperbuatan zalim, menipu dan sebagainya, zakarah, diingatkan. Fa idza zakarah a'anah. Maka si menteri tadi tidak berhenti sekedar mengingatkan saja, kalau mengingatkan juga ikut membantu. Jadi nggak bisa lepas yang namanya pemimpin baik apa? Harus didukung menteri-menteri yang baik. Kalau bahasa kita pemimpin baik harus diusung oleh partai-partai yang baik, partai-partai yang anti korup dan sebagainya. Partai-partai yang menegakkan keadilan dan sebagainya. Tapi kalau dia diusung, dia angkat dan dinobatkan oleh sebuah partai-partai korupsi dan sebagainya, bagaimana dia mau bisa tegak? Mau lurus? Kamu petugas partai, cok macem-macem kon ya bang misalkan. Tak ada nih kon ya. Oleh karena daripada itu perhatikan ini. Kita harus cerdas. Orang mukmin itu tertipu sekali, jangan tertipu lagi. Ya, cukup kita tertipu masuk kepada satu lubang, jangan masuk lubang lagi. Kalau udah tertipu dan tertipu lagi, ini bodoh namanya. Goblok berarti ya. Kita harus paham. Loh, apa urusan kami? Kita urusannya ibadah, kita urusannya dakwah, kita urusannya ini sebagainya. Perhatikan efek daripada pemimpin. Ya, kenapa? Disebutkan ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu baik dan tidaknya agama, baik dan tidaknya syariat tergantung siapa yang memimpin. Kalau yang mimpin Mu'tazilah bisa semuanya dipaksa jadi Mu'tazilah nanti. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, karena seorang imam ahli sunnah, ya, imam daripada hadis, imam, hanya suruh ngomong, katakan ya Ahmad, Al-Quran makhluk, nggak mau beliau. Ya, akhirnya dijebloskan kepada penjara selama 28 bulan. Dipukul terus sampai semaput. Pemimpinnya Mu'tazilah. Ya, makanya kalau udah pemimpin itu nggak baik, bahaya, ngefek besar. Berarti dari sini benar fokus kita ibadah.
Tapi apa, ibadah itu bisa semakin kenceng. Kita ngajak orang baik tanpa ada ditakut-takutin oleh sesuatu kekuatan. Kita berbuat baik tanpa ada takut-takut. Makanya kenapa setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Fathul Makkah, kok mengirim pasukan untuk mendatangi masuk Soba untuk kepada Persia, kepada Romawi. Kenapa? Supaya memberi pelajaran kepada mereka. Karena saat itu ada kekuatan non-muslim daripada Romawi, daripada Persia, ya, dan sebagainya. Cuma satu, ada perintah perang supaya kaum muslimin menjalankan ibadah dan akidahnya tanpa ada bayang-bayang ketakutan dan sebagainya daripada selain Islam. Kalau seandainya kita punya pemimpin yang anti Islam, waliyadzubillah min dzalik, tiba-tiba dikene acara gaule Jumatan. Halo, dikena acara ora oleh silaturahim, dikena acara, kan bahaya ini. Oleh karena daripada itu, ya, masya Allah, ini hati-hati ya. Silakan Anda beristihad, silakan Anda pakai pakai ilmu, pakai pengalaman. Anda cari informasi kepada orang yang Anda percayai. Siapa yang akan menentukan, yang akan menjadi pemimpin? Jangan karena dia datang kasih duit kemudian kita coblos. Ini nggak pernah datang ke anak, nggak kasih duit, berarti nggak baik. Yang baik yang ngasih duit. Orang itu kalau dibaikin sama orang mudah bilang baik. Al insan abdul ihsan, manusia akan jadi budaknya orang yang baik kepadanya. Sekalipun preman, beranda togel dan sebagainya, tukang zina, dia datang kasih uang 100 juta, yang Pak Kaji, tukang sholat, ahli ibadah datang kepada kamu bawa 100 ribu, yang baik yang mana kira-kira? 100 juta atau 100 ribu? 100 juta sudah. Oleh karena daripada itu, jangan itu tolak ukur kita. Tolak ukur kita bisa lihat daripada sirah. Lihat kita daripada perjalanannya, jejak digitalnya, karirnya, daripada surah, daripada penampilannya, daripada ini, ya, daripada pemikiran-pemikiran ke depannya, apa yang dirancanakan, apa gagasannya, apa. Anda bisa lihat. Maka daripada itu, masya Allah, sekali lagi jangan kita menjadi berat ya hisab nanti di akhirat karena kita menentukan pemimpin hanya berdasar ambisi, berdasar daripada golongan, berdasar daripada suku, berdasar daripada ini, tapi tentukan pemimpin atas dasar karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atas pandangan untuk mendapatkan kemaslahatan daripada Islam dan muslimin, atas pandangan untuk benar-benar supaya tercipta keadilan, tercipta daripada keadilan. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat zaman dulu, masya Allah, pemimpin tidak ada yang mengalahkan seperti para khulafaur rasyidin. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Demikian seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah dari Bani Umayyah, tapi adalah khalifah yang begitu adil luar biasa. Cuman karena sepeninggal daripada khulafa rasyidin, maka mulai banyak yang tidak lagi lurus, sehingga kehadiran Umar bin Abdul Aziz untuk menegakkan bukan perkara mudah. Dikatakan ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, maka beliau tidak mandi jinabah kecuali 2 kali. Dan dari rumah tangga beliau terdengar suara tangisan daripada para istri dan selir beliau. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya, silahkan kalian pilih. Waqad syughiltu bima quliftu alaikum.
aku telah dibuat sebuah sibuk atas tuntutan kepadaku menjadi khalifah daripada merawat kalian. Silahkan kalian pilih, kalian bersabar menjadi selir atau istriku. Namun saya seperti tidak sempat untuk memberi nafkah batin kepada kalian. Tapi kalau kalian merasa gak sabar, kalian akan segera saya ceraikan, dan kalian akan segera bisa nikah kepada laki yang kalian pilih. Maka mereka karena tahu kesolehan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sabarna, kami lebih memilih sabar. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di sebuah malam yang begitu dingin, beliau terjadi jinabah. Maka beliau mengatakan kepada pembantunya, ya Gulam, coba saya buatkan air hangat untuk saya mandi. Maka dimasakkan air hangat. Ketika mau mandi, dia bertanya, ini direbus dengan kayu dari siapa? Kita dengan panci dari siapa? Ini panci negara, kayunya pakai kayu negara. Anda kan pejabat negara. Maka jawabnya, tidak, saya nggak mau. Saya mau cuman dari harta pribadi saya. Karena mandi urusan saya ini. Ya sudah, kalau gitu saya tak mandi aja pakai air dingin. Maka pembantunya langsung mengatakan, ya Imam, ya Amirul Mukminin, jangan ngotot Anda malam ini mandi pakai air dingin. Kalau Anda mandi pakai air dingin, besok pagi hari rakyat Anda nggak punya pemimpin, meninggal Anda. Ini bentuk kehati-hatian daripada beliau, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Demikian Sayyidina Ali, demikian Sayyidina Umar dan para khulafa yang lainnya, benar-benar berhati-hati, tidak memakai fasilitas negara untuk urusan pribadi. Masya Allah, ya kita kangen dengan pemimpin yang seperti ini ya. Ya semoga saja Allah anugerahkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Akan tapi perhatikan, kadang-kadang kita ini jangan menuntut. Akan tapi coba kita juga harus memulai daripada diri kita. Kita juga berbenah. Jangan kita ini banyak lalai. Jangan kemudian kita ini terlalu jauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlalu jauh daripada para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan di saat kita banyak lalai, jauh daripada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah marah kepada kita, sehingga Allah berikan sama kita pemimpin yang zalim yang akan menghabisi kita. Hati-hati dari sini, Masya Allah. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sampai Nabi menggambarkan seorang pemimpin yang hebat. Nabi mengangkat sebuah doa. Ya, bagaimana juga Nabi menggambarkan yaumun min imamin adil, satu hari dari seorang imam yang adil jauh lebih hebat daripada ibadahnya 60 tahun daripada orang biasa. Jadi satu hari dari imam adil lebih bagus ibadah 60 tahun dari orang biasa. Bahkan nanti di mahsyar dikatakan tidak ada lagi naungan kecuali arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Tidak lain, salah satu mereka adalah imamun adil. Seorang imam yang adil, yang luar biasa. Kita jangan kecil hati. Kita jangan kecil hati. Sampai hari ini atau bahkan sampai yaumul qiyamah, tetap Allah punya orang-orang khusus yang dia akan terus menyuarakan kebenaran, tidak takut dengan kezaliman. Ya, la yakhafu laumata laim, tidak takut dengan cacian. Itu udah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas insyaallah tetap ada orang-orang hebat, ada orang-orang adil pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah yang akan menjadi pemimpin negeri yang tercinta ini, Indonesia. Amin Allahumma amin. Dah sekali lagi hati-hati
Jangan berangkat kita hanya urusan materi, kepentingan sesaat dan sebagainya. Depankanlah tetap urusan daripada agama. Semoga senantiasa Allah anugerahkan kepada kita pemimpin yang senantiasa adil, memberi manfaat kepada agama, kepada masyarakat secara umumnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit terkait masalah kepemimpinan. Kemudian kita lanjutkan kajian daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Kemarin kita bahas terkait adab-adab di semua aktivitas kita. Makan kita harus pakai adab. Ya, hendaknya Nabi mengajarkan kepada kita at-tayammum fi kulli syanik. Hendaknya tradisi dengan tayamun, tangan kanan dalam semua urusan. Mungkin kita ngambilkan pisau untuk istri tangan kanan, ngambilkan apa untuk anaknya tangan kanan, diterima dengan tangan kanan. Usahakan seperti itu semuanya. Kenapa? Karena Nabi suka dengan at-tayamun, tangan kanan. Kecuali untuk urusan najis, mungkin membasuh perkara najis, menghilangi kotoran, seperti kita cebok, ya, menghilangi kotoran, atau masuk di tempat-tempat yang sifatnya kotor, kamar mandi dan sebagainya, silahkan dengan tangan kiri. Kita cebok dengan tangan kiri. Menghilangi najis mungkin dengan tangan kiri. Menghilangi sesuatu yang jijik kotor dengan apa? Tangan kiri. Mungkin angop misalkan ya, ini nutup dengan tangan kiri. Dan yang sebagainya. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Tapi kalau selain daripada itu, ya, hendaknya tayamun. Biasakan dengan kanan. Makan, minum, mengambil sesuatu untuk dilumkan, diberikan kepada orang lain dengan tangan. Kemudian faidah atas tafahfat bima biha sautan. Kalau Anda bersin, hendaknya suaranya diredam. Memang bersin suaranya, Pak. Banter nggih? Ya banter tapi aja dilos, diredam, agak ditahan gitu. Wastur famak. Kalau bisa bersin mulutnya apa? Ditutup. Jangan dihadapkan muka temennya, suaranya los tanpa ditutup. Untune pasangan mencolot. Ya Allah, musibah ini. Ya, berarti tutup. Wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Katakan kalau bersin alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang mendengar yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillahirabbil alamin. Yang dengar apa? Yarhamukallah. Bersin lagi. Wah, iki lara watuk kita iki. Kalau lara watuk bukan yarhamukallah, yushfikumullah. Semoga Allah kasih sembuh kepada kamu. Iku sedina sampean krungu watuk ping 20 ra iso jawab. Wis ngaliyo apa enggak yarhamukallah. Yushfikumullah. Lebih daripada 3 mungkin bukan bersin biasa tapi sakit. Yushfikumullah, semoga Allah kasih sembuh kepada kamu. Baik. Kemudian wala tabsuq illa an shimalik. Kalau Anda mau meludah ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Kemarin kita cerita tentang seorang ulama besar itu. Dia dengar ada satu kabar, semua orang menganggap wali min auliyaillah. Semuanya datang berbondong-bondong berziarah. Maka ulama ini pun berusaha untuk ngambil berkah datang. Nyampe di rumahnya, innahu fil masjid. Kalau mau ketemu jangan di rumah, di masjid. Semuanya ngantri di masjid. Akhirnya ditunggu lama di masjid. Enggak lama daripada nunggu itu, akhirnya datang.
belum masuk masjid ngeludahnya ke arah kanan atau ngeludahi kepada salah satu tembok yang ada di masjid. Ini nggak jaga sunnah, nggak mungkin jadi walinya Allah. Udah, nggak perlu kita ketemu, pulang. Orang yang nggak jaga sunnah nggak bisa diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ngeludah ke arah kiri atau di bawah daripada telapak kaki yang kiri, artinya ke arah kiri. Kemudian wa'alika bisyaddi afwahi asgiyah. Hendaknya ketika kita di rumah itu punya wadah-wadah itu biasakan tertutup. Karena ketika ada satu bala turun sudah kondisi tertutup. Jangan terbiasa asqiyah wadah itu terbuka. Taruh kita punya air, ya, air putih, biasakan tertutup. Kalau seandainya nggak ada yang menutup, mungkin kita bisa taruh satu biting atau apa kayu gitu, kita taruh di atas secara baca babis Bismillah. Insya Allah kalau ada bala turun aman insya Allah. Wa lagi babil manjil. Ya, kalau tidur mentang-mentang nggak duit-duit, omanya juga dikancing ya, kancing Pak. Tanggamu delok buka sampai bengi gak mentolo iki ya. Ya mana? Dikancing. Wa lagi babil manjil. La syama inda naum wa indal khuruj min. Lebih-lebih di saat kamu tidur atau di saat kalau keluar, ya, dikancing. Ojo gak dikancing. Mentang-mentang orang duit duit. Wala tanam hatta tudfi kullanar fil bait. Kalau kamu tidur jangan tidur sampai lampunya dimatikan. Ya, lampunya dimatikan. Daripada lampu itu awalnya tawariha, atau ya mungkin kalau nggak dimatikan ditutup sedikit gitu. Mungkin Anda pengennya nggak gelap gulita nemen gitu, agak remeng-remeng misalkan. Ya, wa idza asbaha al-ina maksyuf aw siqat maftuh fala tashrabil ma. Kalau seandainya Anda berpagi hari ada wadah-wadah itu yang terbuka, ya, atau ada air yang terbuka, maka kata beliau jangan diminum ya, dan juga jangan dipakai di situ. Kenapa? Illa fima yastamil fi alma al-mutanajjis, kecuali kamu gunakan untuk, ya, seperti hukumnya air yang kena najis, mungkin untuk urusan yang lain, pokoknya jangan diminum. Ya, kenapa? Wa huwa tahir walakin fi istimali khatar. Memang air itu masih suci, cuman menggunakan itu ada khatar, ada sedikit bahaya. Ada seorang ulama besar, Asy-Syaikh Ibnul Arabi, dalam kitab Al-Futuhatnya mengatakan anna fis sanah lailah mubhamah tanzi fiha al-adwa fala tusadif al-ina maksyuf wala siga mahlul illa dakhalatuhu. Dalam 1 tahun, kata beliau, ada 1 malam yang sengaja Allah samarkan, yang di 1 malam tersebut Allah turunkan penyakit, adwa, jamak daripada da. Allah turunkan penyakit-penyakit. Maka penyakit yang Allah turunkan tidak mengenai kepada sebuah wadah yang terbuka, ya, sebuah wadah yang terbuka, kecuali masuk. Oleh karena daripada hal itu, amarah memerintahkan sahabat Rasulullah SAW bisyadil asqiyah wa takhmiril aniyah. Nabi memerintahkan malam hari wadah-wadah yang berisi air itu tertutup. Ya, wadah terisi air apa? Tertutup, kecuali fungsi airnya bukan diminum, untuk nyuci piring yang kotor lain lagi ini ya. Kalau untuk minum tertutup. Hati-hati. Ini 1 tahun jangan-jangan pas munculnya penyakit, nanti terkena badan kita. Ini perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya nggak ada penutup, bagaimana ini? Fa idza lam tajid madghati bi al-ina. Kalau nggak ada penutup, ompreng misalnya, nggak ada tutupi, faj'al alaihi ud, maka taruh di atasnya ud, kayu. Ya, taruh di atasnya apa? Kayu. Ndah terserah apa, kayu walaupun nggak sesuai.
dan akan tapi baca nama Allah dan tawakal. Ya, baca nama Allah, misal Bismillahirrahmanirrahim. Semoga-moga umpama bengi mudhun penyakit aman. Ya, pakai kayu sebagai bentuk ikhtiar kita. Bismillah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aman daripada penyakit. Amin Allahumma amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit berbicara sunnah. Sunnah ini adalah sesuatu produk yang telah dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sunnah-sunnah itulah yang membuat kita cepat nyampe kepada Allah. Ya, sesuatu produk itu kalau sudah sesuatu hal itu kalau sudah dia mereki sama Nabi, maka nilainya mahal dan tinggi. Ibarat perkara itu selalu berbobot. Kalau bahasanya berarti yang ori. Maka yang ori tidak akan pernah sama dengan yang tidak ori. Demikian amaliyah yang punya sandaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Apapun, Anda baca doa, oh doa ini pernah dibaca sama Nabi, nilainya tinggi. Anda baca sholawat, Anda baca apa, ini pernah dicontohkan sama Nabi, nilainya tinggi. Semua amaliyah yang diambil Nabi pasti memiliki sir rahasia yang begitu luar biasa, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana Nabi kalau berbicara masalah kesehatan, Nabi kasih resep kepada kita, jangan makan sebelum lapar dan berhenti daripada sebelum kenyang. Ternyata luar biasa. Setiap yang dicontohkan Nabi mesti mulai luar biasa. Demikian ini secara fisik. Demikian secara derajat. Kalau Anda ngikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ya, para ulama kita seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad belum mengatakan tidak ada daripada sunnah Nabi kecuali semua udah saya lakukan. Hatta al-wafrah, sampai berbicara rambut, sampai daripada ini pundak ini udah aku laksanakan. Semua daripada sunnah Nabi dilakukan. Masya Allah. Demikian mereka. Makanya orang-orang zaman dahulu, nilai mulia seseorang bukan karena pengikut dan sebagainya. Nilai mulia atau alim seseorang, nilai ilmunya tinggi seseorang, bagaimana dia bisa menghitung sunnah. Kalau kumpul ulama dunia misalkan, kemudian setelah itu mau sholat jamaah, siapa yang jadi imam? Aqra yang paling alim misalkan, yang dianggap paling alim, yang berhasil menghitung sebuah amaliyah yang sunnahnya paling banyak. Taruh misalkan wudu, berhasil menghitung sunnah ada 100 sunnah, satunya bisa 200, satunya bisa 500, yang hitung paling banyak adalah jadi imam. Ya, kenapa demikian? Kita tahu ilmu itu bukan bikasrati riwayat. Ilmu itu bukan karena banyak riwayat-riwayatan, pinter ngomong riwayat ini, bukan. Ilmu itu adalah bagaimana yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW masuk kepada perilaku keseharian kita. Jadi Masya Allah ya. Jadi ketika amaliyah ini ya banyak yang terdasari daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka luar biasa, Masya Allah. Kemudian daripada itu, wa'alaika bitulil muqus wa qasratul sulusul masjid binatil ahatiqah. Ketika kita sudah mulai mengamalkan sunnah-sunnah sebagainya, kita masuk kepada pasal berikutnya tentang masjid. Ya, kita ini dianjurkan berbanyak untuk duduk diam di dalam masjid. Cuman kalau kita enaknya di warung kopi, masjid enak wifi nih, kayak iso nyantai. Memang di masjid i'tikaf, apalagi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan Nabi ngajarkan kita banyak apa? I'tikaf. Cuman kalau daerah kita ya, ini daerah kita bukan bicara daerah yang lain. Kalau terlalu lama di masjid dikelih bojone kira-kira ya, ki bapaknya masuk angin kira-kira iki iso mulai.
Kalau dulu bagaimana Nabi mengajarkan berbanyak i'tikaf? Kenapa? Rumahnya Allah, tempat syiar, ya, sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabul biqa, dan tidak ada tanah yang lebih Allah cintai melebihi daripada masjid. Dikatakan al-masjid baitu kulli dagi. Masjid menjadi rumah setiap orang yang takut kepada Allah. Jadi orang mukmin itu kalau udah di masjid betah sekali. Orang mukmin kalau udah di majelis ilmu betah sekali. Seperti ikan lele kalau udah masuk di air betah. Tapi kalau orang munafik di masjid seperti ikan lele keluar daripada air. Ikan lele kalau di atas tanah gimana kira-kira? Kalau ketrono, kalau ketrene, obah rono, obah rene. Kalau di masjid nggak nyaman, bingung, ganti duduk, ganti. Tapi kalau di warung kopi, gak kerosok jam 3 rek, budal jam 10 misalnya kan ya. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa? Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa idza ra'aitum rajul ya'tad al-masajid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitum rajula, kalau kamu lihat ada seorang lelaki ya'tadu al-masajid, dia membiasakan ada di masjid, fashhadu lahu bil iman, kata Nabi, kalian saksikanlah bahwa dia adalah orang mukmin. Dia adalah orang-orang yang imannya benar. Kenapa? Allah katakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang mau meramaikan, yang mau berpikir tentang isi ibadah, kegiatan baik, thalabul ilm dalam masjid, yang mau meramaikan masjid adalah orang-orang yang iman dengan Allah dan hari akhir. Di sini Allah pakai kata-kata innama. Innama itu bermakna hasr. Seakan-akan tidak ada yang suka meramaikan masjid kecuali hanya orang yang iman dengan Allah dan hari akhir. Berarti sudah jelas dari sini, ketika kita ini nggak pernah punya perhatian urusan masjid, jangan-jangan iman kita dengan Allah dan hari akhir nggak sempurna. Jangan-jangan iman kita dengan Allah dengan hari akhir nggak sebenar-benarnya. Ya, oleh karenanya orang mukmin harus berpikir urusan masjid, urusan ibadah, kegiatan yang berjalan di dalam sebuah masjid. Bahkan termasuk salah satu 7 golongan yang Allah akan naungi dalam arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Seorang lelaki yang hatinya selalu bergantung dengan urusan masjid. Idza kharat min hatta ya'ud ilaih. Kalau keluar kota, ya Allah, nanti di masjid gimana kira-kira? Adzannya ada ndak yang adzan? Kegiatan sholatnya bagaimana? Ini. Hati selalu berpikir ke situ. Masya Allah. Ya, inilah tanda-tanda daripada orang-orang yang mukmin. Cuman ini kadang-kadang fenomena akhir zaman. Kita harusnya kalau masuk masjid itu dengan adab. Masuk masjid dengan apa? Dengan adab dan ihtiram. Duduk masjid dengan adab, memuliakan, dan jaga dari omongan yang tidak bermanfaat. Ya, kenapa? Fadlan, karena apalagi daripada yang dilarang bisa haram nanti. Bisa haram. Berarti memang kalau sejenak kita di masjid mau ngomongkan urusan dunia, keluar dulu dari masjid mungkin gitu ya. Mau nagih hutang di masjid, pas apa enggak ini? Mungkin medun sik nyang masjid gini. Utangi sawuran ya misalnya itu ya. Kalau di masjid jangan. Kalau bisa jangan berbicara urusan daripada dunia. Dan terus ya kalau di masjid urusan kita cuma satu, apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi buyutin
udzinallah adzina an turfa wa yudkar fiha ismu wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Masjid itu ya rumahnya Allah, yang di situ Allah cuma mengizini bisa terangkat di situ adalah kalimah zikir. Ya, Allah akan mengangkat kalimah zikir. Bahkan dikatakan apa? Al-galam fil masjid ta'kul hasanat kama ta'kul narul hatab. Ada sampai yang mengatakan omongan di masjid sesuatu yang tidak ada hubungan dengan ibadah, bukan ilmu, urusan materi dan sebagainya, itu akan menghapus, membakar amal baik seperti kayu bakar akan menghabiskan daripada api akan menghabiskan kayu bakar. Masya Allah ya. Berarti bukan sekedar kita masuk masjid, tapi kita masuk dengan adab. Baik. Kemudian kalau masuk hendaknya dahulukan dengan kaki kanan. Kalau keluar dahulukan dengan kaki kiri. Seraya berbaca Bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya, ini untuk masuk masjid. Kalau bisa jangan duduk kecuali sholat dua rakaat. Kalau nggak mungkin baca baqiyatus shalihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalau keluar dahulukan kaki yang kiri dan katakan ya Allah bismillah Allahumma wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi, kemudian waftah li abwaaba fadlik, abwaaba rahmatik diganti abwaaba fadlik, dan bisa ditambah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudih. Semoga saja sunnah-sunnah yang demikian senantiasa kita bisa mempraktekkan dan bisa mengamalkannya. Wallahu alam bisawab walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.